10. Oke, kita akan ngebahas ini apakah ada anak-anak dari di luar kelas Valanta ya. Kalau ada mungkin untuk ngasih konteks aku bakal ngebahas soal kuis 2 gitu ya. Soal kuis 2 aku nggak tahu kelas lain materinya seperti apa, tapi menurutku soal kuis 2 ini levelnya standar gitu ya. Oke, thank you Fada. Soalnya cukup standar, standar ujian lah ya. Kurang lebih kayak begini. Jadi untuk mereview juga gitu ya semester ini, semester ini untuk UAS atau ujian 2 kita akan membahas 4 bab gitu ya, yaitu integral lipat, eh, analisis vektor, terus deret Fourier, sama satu lagi apa ya? Oh ya, persamaan diferensial biasa. Ya. Ini untuk UAS ya. Jadi soal kuis 2 kelas Pak Alamta kemarin pun membahas soal yang serupa gitu ya. Oke, langsung saja. Ini soal pertama, bab integral lipat. Jadi kita diberikan benda 3 dimensi, benda pejal. Benda pejal artinya solid gitu ya, tidak ada bolong di tengahnya. Yang unik dari benda ini adalah dia ada di oktan pertama, lalu wilayahnya itu kurang lebih kayak gini. Batasnya itu ada bidang Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti ini sumbu Y sama dengan 0 tuh di sini. Ya, bidang yang ini. Terus Z sama dengan 0 itu berarti bidang yang datar. Atau bidang XY. Berarti ini dibatasi oleh bidang XZ sama bidang XY. Ya. Lalu serta dibatasi oleh permukaan Z sama dengan 4 min X kuadrat. Itu adalah yang ini. Ya, X sama dengan 4 min, Z sama dengan 4 min X kuadrat harusnya sampai ke sini. Cuma karena dia di Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0, dan di oktan pertama ya. Oktan pertama itu artinya X, Y, Z yang lebih dari atau sama dengan 0. Dia di sini. Terus, dan juga X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan Y kuadrat itu yang ini. Gitu ya. Sehingga bidangnya jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita diminta pertama menentukan massa. Menentukan massa itu sangat sederhana ya. Menentukan massa. Massa itu dari rho. Secara fisik kan kita tahu rho itu adalah n per v gitu ya. Atau kalau mau kita ambil elemen infinitesimal, delta m per delta v boleh. Atau lebih kecil lagi berarti dm dv gitu ya. V itu adalah volume. Sehingga dm itu adalah rho dv. Sehingga kalau kita mau nyari massa, ya diintegralkan gitu ya. Rho dv. Nah, common mistakes-nya adalah dari teman-teman. Tidak mengatur atau meninjau batas. Jadi teman-teman tuh langsung pakai dx, dy, dz, rho, terus diintegralkan. Padahal urutannya kan nggak harus kayak gini ya. dv itu ya boleh aja dx, dy, dz boleh. Atau kalau mau teman-teman balik boleh dy, dx, dz atau dz dulu baru x atau pokoknya urutannya tuh ya 3 itu gitu dan nggak harus x dulu baru y baru z. Sehingga ini menyebabkan teman-teman sulit gitu untuk menentukan batas dan rata-rata tuh salahnya di sana. Ini aku ambil contoh kalau kita ambil dz, dy, dx. Kenapa kita
aku ambil DZD DX, aku tulis ya. Nah, rho-nya adalah KXY, DZ, DY, DX. Nah, kenapa DZ dulu? Karena kita lihat rho-nya ini, rho-nya ini tidak bergantung terhadap Z. Rho-nya hanya bergantung terhadap XY. Artinya kalau aku integralkan DZ dulu, ya ini tidak bakal mengubah yang ini gitu, sehingga kita tidak perlu capek menghitung gitu. Kalau misalnya kita taruh Z-nya belakangan, kita harus menghitung X dan Y dulu yang khawatirnya bakal tertukar. Gitu. Jadi ini sekedar tips saja, gitu ya. Oke, maka DZ-nya batasnya adalah kita lihat di sini ya Z-nya. Kalau kita ambil DZ itu kan berarti kita memotong sumbu Z ya, sumbu Z yang ini. Jadi kita potong di sini. Bidang yang ini ya, bidang yang putus-putus ini. Nah, kita ambil elemen infinitesimalnya, dia dari 0 sampai batasnya yang ini, yaitu 4 min X kuadrat. Gitu. Dari Z sama dengan 0 sampai 4 min X kuadrat. Ini dulu, ya. Ini dulu. Berarti ini bakal menjadi integral KXY, integral DZ-nya kan berarti jadi Z gitu ya. Z tapi dari 0 sampai 4 min X kuadrat. Jadi tinggal 4 min X kuadrat. Baru DY, DX. Nah, sekarang Y-nya. Kita sudah menghitung bagian DZ, sekarang kita menghitung bagian DY-nya. Berarti kalau kita mau memotong bagian DY itu kan di sini ya. Di sini. Yaitu dari ini berarti akar X sama dengan Y ya. Persamaannya. Kita gambarkan. Saat di sini X, Y. Ya kan begini ya batasnya. Y sama dengan akar X. Oh, sorry, but elemen infinitesimalnya bukan itu. Elemen infinitesimalnya adalah yang ini. Ya. Dari Y sama dengan 0 sampai akar X. Berarti kita balik lagi ke integralnya. Y sama dengan 0 sampai akar X. Berarti bagian X diam dulu gitu ya. Ini yang X nanti kita integralkan terakhir. 4 min X kuadratnya juga terakhir. Nah, Y-nya diintegralin kan jadi setengah Y kuadrat gitu ya. Cuma dari Y sama dengan 0 sampai akar X. Terus nanti di sini ada X. Yang mana ini sama dengan Kx 4 min X kuadrat setengah Y kuadrat berarti jadi setengah X ya. Dx. Oke, nah berarti tinggal X-nya nih. X-nya dari 0 sampai 2. Ya kan? Dari 0 sampai 2. Ya ini kalau kalian hitung 4. Ya ada setengah. Ya benar. Harusnya jawaban akhir adalah 32/15 K. Oke. Nah, buat teman-teman, aku tidak menyarankan untuk membuat ini jadi desimal, ya. Itu bukan kebiasaan kita fisika. Biasanya, apalagi kelas Palamta itu jawabannya ya dalam pecahan ini udah cukup gitu. Justru kalau teman-teman bikin dia dalam desimal, kalau aku pribadi ya waktu ngecek kemarin jadi bingung. Misalnya ini berapa sih 32/15 itu? Kalkulator dulu. 32/15, 2,13. Nah, misalnya kayak gini. Aku tuh berarti harus ngecek dulu apakah 2,133 ini sama dengan 32/15 gitu. Karena aku bikin kunci jawabannya itu cuma sampai sini gitu.
gitu. Jadi tidak usah terlalu repot-repot untuk nyari desimal bentuk apapun itu ya, nanti kalau ada bentuk akar, bentuk pi, ya udah dibiarin, jangan jangan ditulis dalam bentuk desimal ya, ini saran. Oke, aku tulis saran. Cukup sampai bentuk pecahan atau akar, tidak perlu sampai desimal. Kenapa tidak perlu? Karena ya jawabannya sama aja kan. Oke, nah ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak ada ya. Oke, aku lanjut soal berikutnya. Bentar. Nomor 2-nya adalah mencari pusat massa ya. Cari pusat massa. Oke, pusat massa ini kita tahu ya, kalau pusat massa X atau koordinat X-nya adalah disebutnya di sini integral atau integral gini lah ya. X dikali rho dV dibagi M ya. M adalah massa yang tadi. X dikali rho dikali ya benar dV. Atau sebenarnya lebih sederhana lagi X dm gitu ya. Dibagi M. Oke, nah kita coba dulu. Ini berarti integral X kx. Berarti kan nanti yang Y juga sama ya. Jadi aku coba hitung integral ini dulu aja. Pertama tinjau integral X rho dv ya. Ini kita pakai dz dy dx. Integral kx kuadrat Y dz dy dx. Sama dengan untuk bagian Z harusnya tetap ya, sama. Z-nya dari 0 sampai 4 min X kuadrat. Ini sama dengan, kx kuadrat Y kali 4 min X kuadrat. Sorry, Z-nya udah hilang. Terus Y-nya dari 0 sampai akar X gitu ya. Ini juga tetap sama. Nanti bakal ada setengah X muncul. Kx kuadrat 4 min X kuadrat setengah X dx gitu ya. X sama dengan 0 sampai 2. Dan ini harusnya hasil akhirnya adalah, bentar, K per 2 X pangkat 3 kurang X pangkat 5. Ya benar. Ini adalah 8 per 3 K. Ya. Oke, yang kedua, integral sekarang Y tadi X. Y rho dz dy dx. Atau berarti aku langsung, aku tulis saja pelan-pelan. Berarti integral Z sama dengan 0 sampai 4 min X kuadrat Kx Y kuadrat gitu ya. Dz dy dx. Ini masih sama. Integral. Ini nanti Y sama dengan 0 gitu ya. Sampai akar X. Ini berarti Kx Y kuadrat 4 min X kuadrat dy dx. Nah ini agak ribet. Integralnya dari X sama dengan 0 sampai 2. Ini berarti bakal Kx 4 min X kuadrat
sepertiga X pangkat 3/2. Integral ini kan sepertiga Y pangkat 3 kan. Y-nya itu masukin yang ini sama 0. Yang 0 ya udah 0. Yang ini berarti jadi X pangkat 3/2. Sini. Dan ini langsung saja ya. Aku tuliskan hasilnya. 256/231 akar 2. Ya, begini. Nah, yang terakhir itu adalah integral Z rho dz dy dx gitu ya. Perhatikan ini Z-nya 0 sampai 4 min X kuadrat K X, Y, Z gitu ya. Ini adalah Y sama dengan 0 sampai akar X. KXY-nya tetap. Z-nya jadi setengah Z kuadrat gitu ya. 4 min X kuadrat. Nah, selanjutnya bagian ini nanti X sama dengan 0 sampai 2 ya. KX-nya tetap setengah Z kuadratnya dimasukin batas jadi setengah 4 min X kuadrat kuadrat. Integral Y-nya nanti bakal tetap sama kayak yang di atas ini. Berarti jadi setengah, aturannya kan setengah X kuadrat ya. Tapi karena X-nya, setengah Y kuadrat, sorry, Y-nya akar X jadi setengah X. Ya. Dan ini kalau kita masukkan, nah, mana bentuk akhir? Aduh, agak ribet. Oke, K/4. Oke, ya. Sudah benar ini harusnya. Hasil akhirnya adalah 256/105. Oke. Sehingga X barnya adalah integral X rho dm. X dv rho dv per M. X-nya tadi adalah 8/3K dibagi M-nya. Mana M-nya? 32/15K. Dibagi 32/15K. Ya, ini 4. Ini 5. Berarti 5/4K ya. 5/4 doang. K-nya harusnya kecoret. Nah, terus Y barnya adalah Y rho dv dibagi M. Y-nya adalah 256/231 akar 2. 256/231 akar 2K dibagi 32/15K. Ya jelas ini kecoret. Ini tuh hasil penyederhanaannya adalah, oke, ini adalah 40/77 akar 2. Dan terakhir, Z rho dv per M. Z-nya tadi adalah 256/105. Dibagi 32/15K. Yang mana nih hasilnya adalah 8/7. Oke, jadi X bar, Y bar, Z barnya adalah di 5/4,40/77 akar 2, 8/7. Ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya
Bentar ya. Bentar. Oke, terakhir kita mencari yang C ya. Mencari inersia di Z, momen inersia ya. Ini harus diingat juga adalah integral X kuadrat tambah Y kuadrat dm ya. Atau dm-nya ya bisa kita ubah jadi rho dv. Berarti kxy, dv-nya adalah dz, dy, dx. Ya, ini adalah rho dv ya. Oke, ya ini harusnya integral lipat. Seperti biasa kita mulai dari Z sama dengan 0 sampai 4 min X kuadrat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pakai syaratnya sudah benar, syarat integralnya sudah benar, maka untuk ngerjain soal-soal yang lain tuh membantu gitu ya. Jadi bisa benar semua. Kalau teman-teman batas integralnya nanti salah, maka seterusnya ke bawah tuh juga bakal salah. Oke, Z sama dengan 0 sampai 4. Mana ini? Kosongnya. 4 min X kuadrat ya. X kuadrat tambah Y kuadrat, ini tetap KXY. Ini berarti jadi, ini langsung aja lah ya. Z sama dengan 0 sampai 4 min X kuadrat. Terus ini aku hapus. Aduh, salah. Dulu. Betul. Hapus aja. Ini berarti X kuadrat tambah Y kuadrat KXY. Integral dz adalah Z. Dan batasnya pakai ini berarti 4 min X kuadrat. dy dx. Aduh, sorry. Ini harusnya dx. Nah, oke. Sekarang ini mulai agak ribet gitu ya. Mencari X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan bla 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 ini. Yang jelas bagian 4 min X kuadratnya bisa kita singkirkan dulu. Arti yang kita mau integralkan adalah yang ini ya. Oh, ini juga KX bisa taruh di sini. 4 min X kuadrat dx ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Oh, tinggal Y ya. Tinggal Y di sini. Oke. Ya, Y-nya dari 0 sampai akar X ya tadi. Nah, bagian yang depan tetap. Nah, yang ini kan bisa kita tulis gini ya. X kuadrat Y tambah Y pangkat 3. Nah, kita diintegralkan bakal menjadi setengah X kuadrat Y kuadrat tambah 1/4 Y pangkat 4. Gitu ya. Dari Y sama dengan 0 sampai akar X. Ya, dx-nya sudah di sini. Oke, ini tinggal masukkan. Berarti ini menjadi integral Kx 4 min X kuadrat. Nah, ini dulu. Berarti dia sama dengan 0, dia habis, ya udah nggak apa-apa. Diabaikan. Berarti ini menjadi setengah X pangkat 3 ditambah 1/4 Y
kuadrat. Kok Y kuadrat. X kuadrat gitu ya, dx ya. Ini cukup muli ya. Cukup muli. Ya udah, K-nya kita taruh depan saja, X-nya dari 0 sampai 2. Terus kita masukin gitu ya. Ukurannya kan gini ya, 4x min x pangkat 3 dikali setengah x pangkat 3 tambah 1/4 x kuadrat dx gitu. Ini kan sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3, 4x kali ini x pangkat 3 benar, terus ini setengah berarti minus setengah x pangkat 6 dikurang 1/4 x pangkat 5. Ya, ini dx. Oke, sudah. Ini berarti hasil integral ada dari yang tertinggi aja ya. Dari ini dulu. Minus 1/14 x pangkat 7 kurang 1/24 x pangkat 6. Terus ini 2/5 x pangkat 5 tambah 1/4 x pangkat 4. X-nya sama dengan 0 sampai 2. Oke, yang sama dengan 0 udah habis, berarti tinggal ini. Minus 2 pangkat 7, 128. Kurang 2 pangkat 6 itu 64. Tambah 2/5 kali 32. Tambah 16/4. Ya, ini silahkan dicari sendiri. Pokoknya hasilnya kayak begitu ya. Jadi, ini untuk pada sumbu Z begini, kalau ditanya pada sumbu Y, berarti tinggal diganti saja. Kalau ditanya pada sumbu X, ya tinggal disesuaikan. Ya. Berarti ini adalah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Ya, kurang lebih begini. Aman ya? Kalau aman, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya semuanya ada di boson harusnya ya. Tapi aku tidak berharap kalian menghafal boson. Justru menunjukkan kalau kalian baca doang gitu kelihatan gitu mencoba menghafalnya. Oke, kurang lebih kayak begini soalnya. Jadi kita diminta untuk menghitung integral f dot entopi dA gitu ya. Entopi dA ini satu kesatuan ya teman-teman, bukan entopi doang terus dA. Jadi ketika Anda sudah memikirkan entopi, juga harus sudah mikirin dA-nya gitu. Oke, nah contohnya pada kasus ini. Dia setengah bola berarti entopinya adalah vektor yang ditembus oleh permukaan. Vektor permukaan yang ditembus oleh medan. Berarti karena dia medannya bekerja pada setengah bola, ya vektor ininya, ya si setengah bola ini gitu ya. Nah, kemana arahnya? Keluar. Keluar, berarti R topi gitu. Oke, dapat arahnya R topi. Nah, sekarang dA-nya apa? Elemen ini kan berarti elemen luas. Elemen luas permukaan ini. Ini ada dy, adalah dx misalnya. Atau gimana? Pokoknya ini adalah dA-nya. Nah, apa dA-nya? dA-nya adalah, ya udah ambil elemen permukaan bola, yaitu R dr d theta. Gitu. Kalau volume kan dr dr d theta dv. R kuadrat sin theta, sorry.
R kuadrat sin theta dr. Nah, tapi alih-alih melakukan seperti itu, kita coba pakai teorema divergensi. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak ngeh, sebenarnya soal ini tuh mengarahkan kepada teorema divergensi. Karena menghitung ini secara langsung tuh rumit gitu ya. Sebenarnya mungkin tidak rumit kalau menemukan simetri yang tepat. Ya. Nah, kita tuliskan ulang bagaimana bentuk teorema divergensinya. Yaitu ini bakal menjadi integral lipat 3 ya. Del dot F dv. Ya. Dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Oke. Nah, sekarang kita tinjau divergensi dari F, yaitu do X, do Y, do Z didotkan dengan X, Y, Z. Ya, berarti hasilnya 1 tambah 1 tambah 1. 3 ya. Nah, ini sudah banyak nih teman-teman yang selesai mengerjakan sampai sini. Beberapa lah ya. Nah, ini karena simetrinya sederhana, teman-teman boleh mau mencoba aljabarnya seperti apa, atau ya udah ini kan berarti volume. Ini kan berarti volume. Volumenya apa? Volume setengah bola. Kalau volume satu bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3, maka kalau setengahnya tinggal dikali setengah. Ya. Berarti 2/3 pi. Nah, R-nya berapa? R-nya di sini ya. Akar dari ini, berarti 3. Berarti ini 9 kali 2, 18 pi. Duh. Nah, sehingga ini bakal menjadi 3 kali 18 pi. 54 pi. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Atau kalau mau mecahin aljabar juga boleh. Dan nggak harus dalam koordinat kartesius ya. Karena ini udah nggak ada suku di depannya apa-apa lagi. Jadi boleh dimain-mainin. Misalnya mau pakai koordinat bola gitu kan. R sama dengan 0 sampai 3. Terus tetanya berarti sama dengan 0 sampai pi. V-nya berarti dari 0 sampai pi juga. Ya harusnya kayak gini. R kuadrat sin theta dr d theta dv. Dv. Ya harusnya gitu. Oke. Sederhana ya, gampang ya. Jadi kita review lagi. Kita pakai teorema divergensi gitu ya untuk memecahkan ini. Jadi dia lebih sederhana. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kak, Nah, saya mau tanya agak. ya boleh. Itu kalau pakai teori divergensi itu bukannya hitungannya ini ya, masih namanya bukan cuma yang setengah bola aja, tapi juga yang alasnya juga ya. Hmm, Kalau ini emang kasusnya di alas nol sih, karena Z-nya sama dengan nol. ya, ya tergantung ini. Sebenarnya tergantung medan yang ditembusnya di mana. Ini kan Itu kan sebenarnya V-nya juga tergantung itu kan. hmm. Jadi kalau misalnya dia juga menembus ke bawah, ya mungkin bisa diperhitungkan. Kita tahu ada simetri lain yang membuat apa namanya bagian bawahnya juga harus diperhitungkan kayak gitu. Benar. Oke, oke. Oke, gitu ya.
Oke, lanjut ya. Soal ketiga adalah soal deret dan transformasi Fourier. Untuk yang ini sebenarnya, apa namanya, bagian C-nya, aduh jelek sekali. Waktu kuis kemarin bagian C-nya itu kan tidak disebutkan ya, tidak aku sebutkan harus pakai eksponensial atau pakai trigono. Cuma lebih enak tuh sebenarnya pakai eksponensial, pakai kompleks, sorry. Oke. Nah, kita coba jawab ya. Bagian yang A, deret sinus. Berarti asumsinya adalah FT ganjil. Oke, kita gambarkan lagi sinyal kotaknya. Dia bakal seperti ini. Nah, karena dia fungsi ganjil, berarti selanjutnya dia di sini. Adalah min 1. Ini min setengah. Ya. Ya, jadi dia kayak begini. Dan untuk satu periodenya itu kayak gini gitu ya. Jadi kalau mau bikin sinyalnya berulang lagi, ya ini adalah 3/2, ini 2, ini 5/2, gitu kan. Terus ini kosong, ini turun, ini naik, ini kosong lagi di 3. Jadi kayak gitu. Ya kenapa? Karena dia fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu artinya adalah F min T sama dengan min FT ya. Jadi F misalnya F min setengah gitu ya. Saya minus F setengah. F setengahnya 1 jadi dia min 1. Makanya dia kayak gitu. Deret sin sehingga deret Fourier-nya mari kita coba tulis. Kan deret Fourier itu ada A0, ada AN, ada BN. Nah, A0-nya bolehlah kita coba cari dulu. A0 itu seper L integral min L sampai L fx dx gitu ya. Uh, ya betul. Berarti kan 1 integral min 1 sampai 1. Atau kita pisah langsung ya. Salah. Min 1 sampai min setengah sampai 0. Dia itu nilainya min 1 ya. Dx ditambah 0 sampai setengah. Dia itu adalah 1 dx. Berarti minus X dari 0 sampai min setengah ditambah X dari setengah sampai 0. Ini benar kan ya? Hmm, sebentar. Karena dia oke, sebenarnya gini sih. Karena harusnya sama dengan 0. Harusnya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena fx-nya fungsi ganjil. Gitu ya. Jadi kayak sin itu kan gini ya. Gini ya. Nah, jumlah yang ini dengan yang ini sama, cuma tandanya beda, makanya jadi 0 gitu kan. Ini juga sama dengan ini.
Nah, ini juga sama, bagian yang ini sama luasnya dengan ini, cuma beda tanda, maka jadi 0. Nah, bagian AN-nya juga 0. Kenapa? Karena kita asumsikan dia fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu artinya bagian cos-nya hilang. Gitu ya. Sehingga kita tinggal mencari bagian dn. Ini juga sama, integral min 1 sampai 1. Bedanya sekarang ini adalah fx sin npx ya. X. Oh, sorry, npx per L. L-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti ya udah, ini min setengah sampai 0 minus sin npx ditambah 0 sampai setengah sin npx. Gitu ya. Hmm, wait. Oh, ya, boleh sih ditulis kayak gini. Kita coba ya. Berarti ini integral sin itu minus cos ya. Turunan sin. Ya, minus cos. Berarti ini jadi cos npx, minusnya hilang. Batasnya tetap sama. Terus yang ini cos npx 0 sampai setengah. Berarti cos 01 dikurang cos np per 2. Sorry. Harusnya di depannya ada seper np. Ini juga ada seper np. Ini juga seper np. Terus ini juga ada super NP dikurang. Nah, kalau yang ini dia masuk di setengah dulu, cos NP per 2 per NP. Ini harusnya minus ya, cuma karena di bagian cos yang ini harusnya minus, cuma karena cos min theta sama dengan cos theta, jadi tidak tulis. Karena sama saja. Terus dimasukin 0, dimasukin 0, 1. 1 per NP. Nah, ini bakal menjadi 2 per NP dikurang 2 cos NP per 2 dibagi NP. Ya, ini 2 per NP-nya keluar. 1 dikurang cos NP per 2. Ya, benar. Kayak gini. Nah, ini ambil, kalian tulis misalnya 3 suku pertama boleh. N sama dengan 1, berarti B1-nya adalah 2 per Pi dikali 1 min cos Pi per 2 gitu ya. Cos Pi per 2 itu 0 ya. Berarti ini bakal menjadi 2 per Pi. Nah, kalau B-nya genap dia pasti 0. Karena bagian yang ini jadi 1. Oh, enggak semua genap. 2, 4. Oh iya, enggak semua genap. Benar, Ding. Semua genap. Bentar. Ya, benar. Enggak semua genap. Kalau N-nya sama dengan 2, ya ada di sini aja ya. Dia bakal menjadi 2 per 2 Pi, 1 dikurang cos Pi berarti ya.
cos pi itu min 1, berarti dia bakal menjadi 2 per pi juga. Ini coret. Ini bakal jadi 2 gitu kan. Nah, B3-nya 2 per 3 pi, 1 dikurang cos 3 pi per 2. Ini adalah ini juga 0 ya, 3 pi per 2 itu. Ya, berarti 2 per 3 pi. Ya, cukup sampai sini saja mungkin tidak masalah. Terus berarti fx-nya bisa kita tulis menjadi 2 per pi cos sin x ditambah 2 per pi sin 2x ditambah 2 per 3 pi sin 3x dan seterusnya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Bentar, harusnya ada pi apa enggak ya? Harusnya ada pi, ding. Bentar ya. Kita coba cek di GeoGebra. 2 per pi sin x ditambah 2 per pi sin 2x ditambah 2 per 3 pi sin 3x. Oh iya, benar. Kalau ditambah pi-nya, sebentar. Aduh, aduh. Melek. Bentar ya, aku coba show. Ah, 2 per pi sin x ditambah 2 per pi sin 2x ditambah 2 per 3 pi sin 3x. Ya, harusnya begini ya. Jadi dia, aduh. Oh, harusnya nih geser lagi nih. Karena dia dari min 1 sampai 0. Aduh. Rumot, Bentar ya. Mana ini? Tombol editnya. Tinggal yang 3 pi nih. Aku mau ngeliat gimana hasilnya. Aduh. Ngeliat terus. Oh, oke, sudah. Oke, sudah hampir tepat ya. Mana tadi gambar kita? Oke, ini harusnya lanjut sampai minus 1,5. Lanjut sampai minus 1,5. Ya, kurang lebih begini. Sampai minus 1,5.
Kok ini sih? Atau yang kanan lah ya, kita lihat. Dari setengah sampai 3/2 harusnya dia 0. Setengah sampai 1/2 nih, dia hampir 0 gitu ya. SS saja. Cuma ini masih belum bagus gitu ya approximate-nya, jadi harus ditambahin lagi suku. Oi. Duh, kenapa gede banget? Shit. Kecilin lagi. Kecilin lagi. Pindah ke sini. Ya. Ya, kurang lebih begini. Oke, ini buat nomor 3 aman ya? Yang A. Mau nanya Kak, tapi boleh lihat ke bawah dulu nggak? Ya, Gini tinggal. ini. Kenapa? Itu kan yang B2 Kospi. Kospi itu bukan -1 Kak. Iya, benar. Kospi -1, -1 jadi 2. -1 2. Ya, ini kan udah Salah. kecoret. Itu 2 pi ya Kak? Salah lihat nih Kak, maaf. Kirain NP Kak. Ya, gitu ya. Oh ya, ini harus ada pi ya di depannya. 2px, 3px, dan seterusnya. Karena tadi bentuk umumnya juga pakai npx. Oke, selanjutnya analog ya dengan cara yang sama. Untuk yang deret cos. Waduh, waktunya nggak banyak lagi. Deret cos berarti bn-nya sama dengan 0, A0-nya 1 sampai 1 fx dx. Nah, cuma sekarang fungsinya beda. Kita gambar lagi sinyal kotaknya. Ini setengah, ini 1. Nah, ini minus setengah, ini 1. Nah, dia bakal kayak begini terus. Sorry. Tambahin lagi 3/2. Nah, ini baru. Saya baru naik lagi. Ini sampai 5/2 gitu ya. Periodenya dari sini sampai sini, satu periodenya dari -1 sampai 1. Maka kita bisa buat dia -1/2 sampai 0, 1 dx ditambah 0 sampai setengah 1 dx. Berarti ya -1/2 sampai setengah dx ya. Jadi 1 gitu ya. X dari -1/2 sampai setengah di 1. Nah, AN-nya serupa fx cos npx. Cos itu adalah fungsi genap. Dan ininya juga fungsi genap. Maka dalamnya keduanya adalah fungsi genap. Sehingga karena dia fungsi genap, bentuknya bisa diubah jadi kayak gini. 2 kali cos npx dx ya. Itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai 1 cos npx dx 2/np integral cos adalah sin plus sin ya. Dari 0 sampai 1. Ya. 2/np sin np dikurang sin 0. Sin 0 itu adalah 0 ya. Berarti 2 sin np per np. Nah, tinggal ambil saja gitu ya. Ambil beberapa sampel. Misalnya, kok 0.
A1 sama dengan 2 sin pi per pi. Sin pi itu 0, pi 0 ya. Oke, berarti kalau n-nya ganjil dia 0. Nggak usah berarti. Langsung aja n genap kalau gitu. 2 sin 2pi dibagi 2pi. Coret. Sin 2pi itu 1. Itu seperti ya. 4. Sin 2 sin 4pi per 4pi. 2 ya. Berarti ini 1/2pi. 6. 2 sin 6pi per 6pi. Berarti 1/3pi ya. Karena kalau yang ganjil sin 1pi, sin 3pi itu pasti wait. Kayaknya salah deh. Kayaknya enggak gitu. 2/np sin np. Benar enggak tapi ya? 2/np. Oh iya benar, batasnya mah dari setengah ya. Yang ada cuma di setengah doang fx-nya. Fx-nya di luarnya 0. Pantas. Ya, kayaknya banyak yang kejebak juga nih di sini. Membuat an-nya jadi 0. np per 2. np per 2. Oke, nah kalau kayak gini enak. Kita bisa cek A1-nya adalah 2 sin pi per 2 dibagi pi. Itu berarti 2 per pi. A2-nya adalah 2 sin pi per 2pi. Ini 0. Skip aja, lanjut 3. 3pi per 2 per 3pi. Sin 3pi per 2 itu minus 1. 0, 1, 0, minus 1. Ya benar. Berarti minus 2 per 3pi. A4-nya 0 harusnya. Oke, berarti untuk n genap dia 0 ya. Lanjut A5-nya adalah 2 sin 5pi per 2. 5pi berarti ini adalah plus 2 per 5pi. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Berarti kalau kita ambil kurvanya, bedanya ini jadi cos doang. Langsung aja lah ya. 2 per pi. Ini cos. Pi x. Dikurang 2 per 3pi. Cos 3pi x. Ditambah 2 per 5pi. Cos 5pi x. Dikurang 2 per 7pi. Cos 7pi x. Nah, kalian bisa lihat sinyal kotak yang terbentuk ya. Awalnya kan cuma punya yang ini doang sampai 1. Nah, terus dia dibuat fungsi genap, berarti lanjut sampai sini. Nah, kurang lebih dia kayak gini jadinya. Ini kalau kalian teruskan lagi, ini bisa jadi makin cakep gitu ya. Approximate-nya. Ntar, tapi lama banget nunggunya. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Tidak bakal aku teruskan lagi. Gini ya. Oke, nah yang terakhir. Aduh, waktu kita tinggal 15 menit. Yang terakhir adalah deret biasa. Deret Fourier biasa. Nah, kalau di sini aku lebih prefer pakai eksponensial. Kenapa? Karena tinggal mencari Cn. Ya. Cari Cn. Yaitu Cn-nya adalah, langsung saja,
Kan sebenarnya dari sampai 1 ya. Fx E pangkat 2i n Px dx. Ini karena L-nya sampai 1. Nah, ini berubah menjadi setengah karena sisanya 0. Terus ini jadi 1. Ini bertinggal 2i n Px dx. Yaitu sama dengan 1/2i n P E pangkat 2i n P. Masih ada X-nya dari 0 sampai setengah. E pangkat i n P dikurang 1/2i n P. Gitu ya. Sebentar. Ya, kurang lebih kayak gini. Tidak masalah. Maka E pangkat i n P itu dengan formula Euler adalah cos NP ditambah I sin NP. Ya. Cos NP ditambah I sin NP. Berarti kalau karena N-nya bulat, bagian yang ini pasti sama dengan 0. Karena N-nya bulat gitu ya. Terus bagian yang ini bakal menjadi min 1 pangkat N. Kalau cos Pi itu min 1, cos 2Pi itu 1, dan seterusnya. Jadi sama dengan min 1 pangkat N. Sehingga ini bakal menjadi min 1 pangkat N dikurang 1 dibagi 2i NP. Sehingga, ya udah kita cek aja C0-nya adalah, oh ya sorry, ini ada yang kurang nih kayaknya. Deret yang ini. Fx-nya adalah A0/2, A0/2-nya masukin setengah, baru ditambah 2/Pi cos Px, dikurang 2/3Pi cos 3Px, 2/5Pi cos 5Px, dan seterusnya. Kita lihat tadi ke grafik ngaruhnya apa ya. Oh iya benar. Ini teh harusnya ditambah setengah ya teman-teman. Nah, begini jadi. Pas ya. C0-nya berarti 0 ya sama dengan C2, C4, dan seterusnya. C2K. C1-nya adalah min 1/INP, atau kalau mau kaliin I boleh I/NP. C2-nya berarti adalah gini ya. C3-nya adalah I/3Pi. C5-nya adalah I/5Pi, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, itu adalah buat yang ini. Nah, yang terakhir, sorry agak cepat karena aku ada keperluan 2:30. Yang terakhir adalah bagian PDB. Yang A itu harusnya sudah jelas ya. Rata-rata pada benar. Oke. Aku baru ingat pada salah di mana. Kalau ada yang salah ya. Kesalahan pertama adalah common mistakes yang A adalah prosedur mencari solusi khusus ya. Jadi alur yang benarnya itu gini. Cari Y homogen dulu, Y partikular dulu, nanti baru dapat kan Y sama dengan YH tambah YP. Dari sini baru cari solusi khusus. Nah, beberapa dari kalian itu kesalahannya adalah
Soalnya dapat solusi Y homogennya ya. Kita langsung sekalian aja lah ya kerjanya. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat kurang 3R tambah 2. Berarti R sama dengan 2, R sama dengan 1. Ya, berarti solusinya adalah E pangkat X, misalnya A, E pangkat 2X. Gini ya. Nah, ini juga banyak yang salah nih nentuin tandanya. Ini kan R-2, R-1 ya. Berarti R-nya sama dengan 2 atau R-nya sama dengan 1. Jadi masih banyak yang nulisnya E pangkat min X. Oke, nah beberapa dari kalian itu baru masukin syarat batas tuh ke sini. Padahal bukan ke sini ya syarat batasnya. Syarat batasnya ke Y gitu. Nah, untuk Y partikularnya kita tebak. Ini juga masih ada beberapa yang salah cara nebaknya. Y partikularnya kita tebaknya adalah A pangkat min X. Kenapa A? Kenapa nggak 2A? Ya, karena kita nggak tahu konstanta di depan harusnya apa. Mau kalian tulis 2A pun ini kan konstanta kan. Jadi ya langsung sekalian A aja. Kalau YP-nya begini, Y aksen P-nya adalah minus A pangkat E min X, atau kalau 3 Y aksen, ini berarti minus 3A E pangkat min X. Ini kalau 2Y di 2A E pangkat min X. Kalau Y double aksennya adalah positif ya, jadinya A E pangkat min X. Kita jumlahkan. Ya, bukan jumlahkan. Ini berarti kalau Y double aksen P kurang 3Y aksen P tambah 2YP sama dengan 2E pangkat min X, maka AE pangkat min X tambah 3AE pangkat min X sama 2AE pangkat min X sama dengan 2E pangkat min X. E pangkat min X-nya coret semua, berarti 6A sama dengan 2, A-nya sama dengan 1/3. Nah, ini bukan solusi khusus ya. Ini masih solusi tebakan. Oke, jangan pakai A ya. Jangan pakai A, pakai yang lain, biar nggak ketukar sama ini. YP-nya adalah 1/3 E pangkat min X. Sehingga Y totalnya adalah YH tambah YP, A E pangkat X tambah B E pangkat 2X tambah 1/3 E pangkat min X. Nah, clue-nya, kalau dia solusi khusus, semua variabel-variabel ini harus sudah menjadi konstanta. Ya, bukan konstanta sembarang lagi. Ya, dengan syarat batas Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 1. Oke. Y0 sama dengan 2. Berarti AE pangkat 0 tambah BE pangkat 0 tambah 1/3 E pangkat 0 sama dengan 2. Berarti A tambah B sama dengan 2 dikurang 1/3 sama dengan 5/3. Y aksen 0 sama dengan 1. Benar ya? Y aksen 0 sama dengan 1. Y aksen 0 sama dengan 1. Sorry. Berarti kalau Y aksen 0 sama dengan 1, ini kita turunkan. AE pangkat X tambah 2B E pangkat 2X kurang 1/3 E pangkat min X. Di X sama dengan 0 sama dengan 1. Berarti A tambah 2B kurang 1/3 sama dengan 1. A tambah 2B sama dengan 4/3. Nih, dari sini kita bisa dapatkan kurangi minus B sama dengan 1/3, B-nya sama dengan minus 1/3. Substitusi ke sini, dapat A-nya sama dengan 2. Sehingga Y-nya adalah 2E pangkat X kurang 1/3 E pangkat 2X tambah 1/3 E pangkat X. Nah, harusnya tuh begini. Gitu ya. Dan urutannya saran aku mending ini YH, ini YP. Atau sesuaikan aja dengan yang kalian tulis di awal. Nggak usah diurutkan pangkat tertinggi, pangkat terendah. Begitu. Oke, gitu ya.
Nah, untuk yang B ini Pak, pokoknya 4B, 4C paling banyak tidak dijawab gitu ya. Sayang sekali, padahal ya sebenarnya bukan ribet sih, tapi lebih ke tricky. Aku nanya ke anak 20 pun semuanya pada ini ya. Nah, idenya adalah, kan persamaan kita adalah ini ya. Kak, permisi Kak, mau Yuk, bertanya. yuk. Eh, yang A itu kenapa tidak menggunakan Laplace Kak? Tidak menggunakan, Transformasi Laplace. untuk apa kita gunakan transformasi Laplace buat yang A? Karena ada constraint-nya. Oh, ini ya maksudnya. Constraint itu yang Ya, ini. Sebenarnya nggak perlu transformasi Laplace. Kenapa nggak perlu? Karena aku nggak tahu ya, mungkin namanya transformasi Laplace atau apa. Tapi pada intinya constraint itu kan syarat batas, dan biasanya Laplace itu digunakan untuk kondisi yang lebih rumit. Kalau untuk kondisi yang lebih sederhana, kita bisa langsung substitusi aja gitu. Mungkin bisa pakai Laplace, cuma pasti bakal lebih rumit karena transformasi Laplace sendiri lebih rumit. Nah, jadi yang kalau bisa lebih sederhana kayak gini, tinggal langsung substitusi, ya langsung substitusi aja gitu. Nih, langsung substitusi gitu kan. Ini adalah eh, syarat batas ya. Ya kurang lebih kayak gitu. oh baik Kak, terima kasih. Ya, kayak gitu ya. Oke, aku lanjut. Yang B. 4B, kalau kalian ingat bentuk yang ini ya. Ini aku ajarin di kelas, pernah aku turunin. Nah, sebenarnya kita tuh mau ke sini gitu arahnya. Yaitu dengan persamaan, aku tulis di sini min Y tambah Y aksen tambah XY pangkat 2/3 sama dengan 0. Nah, masalahnya adalah, berarti kan ini Y aksen tambah XY pangkat 2/3 sama dengan Y. Nah, masalahnya adalah, ini bukan X, padahal kita harusnya punya Q itu dalam X gitu ya. Sehingga kita perlu otak-atik nih bentuknya biar bisa dipakai seperti itu. Nah, makanya kalau kemarin Jono bilang nggak ngerti kenapa harus dimisalin Z gitu-gitu, karena tujuan kita memisalkan adalah kalau ini dalam DY/DX, maka kita bisa tukar dia jadi dalam bentuk bentar. Hmm, 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 hmm. Oh, dalam bentuk Z aksen. Z. PZ sama dengan Q. Nah, kita tuh mau ubah dari sini ke sini. Ya. Karena kita udah nggak bisa nih pakai dalam Y dan X. Kita harus butuh bantuan. Nah, makanya idenya adalah dari ini, coba kita kaliin dengan Y pangkat min 2/3 dulu. Ya. Coba kita kaliin. Yang ini bakal menjadi Y pangkat min 2/3 Y aksen. Yang ini bakal menjadi X. Yang ini bakal menjadi Y pangkat 1/3. Ya. Eh ya, ya benar-benar. Nah, kalau aku tuh bisa tuliskan lagi, aku otak-atik lagi bentuknya, sebenarnya nggak cuma ganti posisi saja. Y pangkat 1/3, Y pangkat 1/3 ini apa? Z ya. Ya, betul. Terus di sini ada Y aksen, oh sorry, kan minus. Y aksen pangkat kali Y pangkat min 2/3 sama dengan X. Jadi cuma ini dipindahin ke sini. Aduh, bentar. Nah, dari sini baru idenya. Kan
eh bentar. Set aksennya adalah Y pangkat min 2/3. Oke, gini. Min Y aksen Y pangkat min 2/3 tambah Y pangkat 1/3 sama dengan X. Nah, berarti maunya kita di sini adalah Z, dan di sini adalah, atau di sini adalah Z aksen. Di sini adalah Z aksen. Karena di sini adalah Z, gitu ya, makanya kita misalin aja. Bagaimana kalau Z-nya adalah Y pangkat 1/3. Y pangkat 1/3. Ya. Berarti Z aksennya adalah, Z aksen ini maksudnya dz dx ya. Turunan ini dulu, baru dy dx, atau dy dx itu adalah Y aksen. Nah, berarti kalau kita kaliin 3, ini bakal menjadi, nah, ya bagian yang ini adalah si Z aksennya, begitu. Berarti ini adalah minus 3Z aksen ditambah Z sama dengan X, atau kita bisa tuliskan Z aksen kurang 1/3 Z sama dengan minus 1/3 X. Ya, benar. Harusnya kayak begini. Nah, dari sini bentuknya udah sama nih, kayak gini. Atau kayak yang begini. Sudah sampai tujuan. Nah, karena sudah, berarti tinggal mengintegralkan saja, gitu ya. Jadi kalau bentuknya kayak gini kan, Y-nya adalah, ingat lagi, E pangkat minus I integral Q E pangkat I dx ditambah E pangkat I. Di mana I-nya adalah integral P dx. Kita hitung I dulu. I-nya adalah integral P dx. I-nya adalah, P-nya adalah yang ini, minus 1/3. Yaitu berarti menjadi minus 1/3 X saja. Nah, Q-nya adalah yang ini. Ini adalah Q-nya. Sehingga kita punya Z ya. Solusinya adalah E pangkat minus I Q E pangkat I dx ditambah satu konstanta E pangkat. E pangkat minus I berarti E pangkat 1/3 X minus 1/3 X E pangkat minus 1/3 X. Gitu ya. Ya, benar. Ditambah C E pangkat 1/3 X. Sorry, minus. Nah, bagian yang ini agak rumit integralnya. Silahkan dicari sendiri. Pokoknya hasilnya itu adalah berarti X E pangkat minus 1/3 X ditambah 3E pangkat minus 1/3 X C E pangkat minus 1/3 X 1/3 X. Berarti X ditambah 3 ditambah C E pangkat minus 1/3 X. Ya, kurang lebih kayak begitu. Nah, ini buat yang B. Buat yang C, ini adalah persamaan diferensial eksak. Tahu dari mana ya tinggal dicek aja. Ya. Ini seingatku pernah aku jadiin contoh di kelas. Mungkin tidak menghafal, ya tidak apa-apa.
Tapi salah satu clue-nya adalah kalau dia udah dipisah kayak gini, bla 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 dx tambah bla 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 dy, kemungkinan besar dia mau mengarahin ke persamaan diferensial eksak. Jadi ini adalah P, ini adalah Q. Berarti kita mau cek do P do Y. Turunan P terhadap Y berarti 2x E pangkat 3Y per 3. Oh ya, di bosan aku ternyata tidak menurunkan ya. Doki do X. Sorry, bukan seper, tapi 6. Doki do X-nya juga sama 6x E pangkat 3Y. Nah, sama dia eksak ya. Ya, kenapa dia dibagi do Y? Ingat aja, ini di sini dx, maka dia harus diturunkan terhadap Y. Ini karena dia dy, berarti diturunkannya terhadap x. Nah, karena dia seperti ini, berarti kan sebenarnya ini bisa kita tulis df. Nah, kita mau mencari f-nya tuh apa gitu. Dari persamaan diferensial parsial kita tahu ini adalah do f do x dx tambah do f do y dy. Nah, sehingga P sama dengan do f do x gitu ya. P-nya tadi adalah 2x E pangkat 3Y tambah E pangkat X. Berarti F-nya itu adalah integralin dulu ini. Ya. Berarti ini sama dengan X kuadrat E pangkat 3Y tambah E pangkat X tambah salah satu konstanta U. Yang dia bergantung terhadap Y. Nah, sekarang Q adalah do F do Y. Q-nya adalah 3x kuadrat E pangkat 3Y dikurang Y kuadrat. Do F do Y. Padahal dari sini kita tahu bahwa do F do Y itu adalah berarti turunnya terhadap Y, 3x kuadrat E pangkat 3Y. Gitu kan ya. Ya, benar. Ditambah U aksen Y. Ini kan fungsi Y, jadi kalau diturunkan ya tetap ada turunannya. Yang ini bisa dicoret. U aksen Y sama dengan minus Y kuadrat. UY-nya sendiri berarti minus sepertiga Y pangkat 3. Ya, bolehlah tambah konstanta. Maka F-nya adalah sekarang X kuadrat. X kuadrat E pangkat 3Y tambah E pangkat X tambah kurang sepertiga Y pangkat 3 tambah K. Terus dari sini pindahin ke sini. Karena DF sama dengan 0, berarti F-nya sama dengan konstanta. Berarti X kuadrat E pangkat 3Y tambah E pangkat X kurang sepertiga Y pangkat 3 sama dengan konstanta. Ya, konstanta ini pindahin ke sini kan nanti jadi konstanta juga. Nah, jadi ini adalah solusi umumnya. Ini adalah solusi umum. Solusi. Oke. Sampai di situ. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, soal nomor 4 BC bisa keluar di ujian, Kak? Bisa. Kenapa tidak? Orang keluar kok ini soal tahun aku kok.
tapi nggak tahu kemungkinan besar atau enggak. Ada yang mau ditanyain kah teman-teman? Kalau tidak ada, aku cukupkan ya, karena aku harus pergi dulu, ada acara. Thank you semuanya. Nanti bakal aku upload di YouTube dan file PDF-nya bakal aku kasih. Thank you.